Kopin, ketemu lagi bersama dia Hana Noviana. Iya, Pandu Adiguna. Setelah kemarin kita sudah jeda, Kita break ya. Abis jalan-jalan kemarin terakhir ke Citorek. Yes. Hari ini kita mau kemana, Hana? Kita bakal explore yang namanya daerah Banten Lama. Oh, Banten Lama. Kita bakal jalan-jalan ke destinasi wisata di sana ya. Yes. Tapi tunggu dulu, jangan lupa di subscribe, Like, comment, and share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Pengen tahu keseruannya? Ikutin kita. Yuk. Registrasi dulu karena mengingat kita masih dalam Masa pandemi ya? Masa pandemi. PSBB. Ya. Karena untuk protokol kesehatan, jadi jangan lupa registrasi dulu dan jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan. Ada di depan itu. Sediakan tempat cuci tangan. Oke sahabat Kopin, akhirnya kita sudah sampai di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Dan ini menjadi tempat syuting Banten Heritage pertama yang paling dingin. Adem, ada AC-nya. Biasanya kita panas-panasan ya sahabat Kopin. Sekarang kita udah bareng sama Ibu Hani selaku narasumber kita hari ini. Bu Hani, boleh nggak minta tolong jelaskan Ibu sejarah singkatnya tentang museum ini kayak gimana sih Bu sebenarnya Bu ceritanya? Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama merupakan salah satu dari unit teknis dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarahnya museum ini sendiri didirikan tahun 1985, tepatnya diresmikan pada 15 Juli 1985 oleh Profesor Dr. Haryadi Subadio. Nah, kenapa ada Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama ini? Karena di adanya temuan-temuan hasil penggalian atau hasil ekskavasi di kawasan Banten Lama yang sudah dimulai dari tahun 1970-an yang dikerjakan oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bekerjasama dengan jurusan arkeologi dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jadi temuan-temuan itu berjumlah puluhan ribu bahkan ratusan ribu benda. Ya, sebagaimana disimpan di museum ini, disimpan di dalam museum ini sekitar 5.000 benda. Karena kita bekerja sama dengan Puslit, jadi sebagian besar juga ada di Puslit, Pusat Penelitian Arkeologi, yang kantornya untuk di kawasan Banten Lama ini di sebelah timur dari kantor kita. Kita kan posisinya sekarang ada di barat. Tapi dari 5.000 itu hanya sebagian kecil yang kita pamerkan. Jadi sekitar 600 benda yang dipamerkan di museum. Berarti rata-rata juga barangnya asli ya Bu ya? Rata-rata asli hasil dari ekskavasi, hasil dari penggalian. Jadi diperkirakan itu usianya ada yang tertua itu dari tahun 679 Masehi dan ada juga dari tahun 900-an ya, abad ke-10 ya, ini arca Nandi ini ya. Ini arca Nandi yang ditemukan di sisi timur pelabuhan Karangangkut dari abad ke-10. Dagangan di Bandar Banten abad 16 sampai abad 17. Ada mata uang Cina, kemudian ada mata uang Banten, jadi Kesultanan Banten. Oh, punya mata uang ya punya Banten mata ya dulu ya? uang, ya. Diduga muncul di tahun mata uang ini terbit tahun 1596. Ini kalau menurut Yono ya, yang menulis skripsi tentang koin-koin Kesultanan Banten. Di sini ada tulisannya atau ada inskripsinya yang berhuruf Arab. Bunyinya itu Pangeran Ratu. Ada yang Pangeran Ratu aja, ada yang Pangeran Banten, ada yang Pangeran Ratu Ing Banten. Nah, Pangeran Ratu Ing Banten ini adalah gelar untuk Sultan Banten yang ketiga, Maulana Muhammad, Pangeran Ratu. Jadi diduga bahwa mata uang ini sudah terbit di Sultan yang ketiga, Sultan Banten yang ketiga. Ini sebagai alat tukar, alat pembayaran. Lalu di sini ada timbangan ini untuk mengukur berat, buat dagang, buat jualan. Lalu komoditas dari Eropa, ini ada
keramik untuk wadah saus. Ini waktu dulu pakai saus kita gitu ya. Bahkan pakai saus, pakai pasta gitu ya. Pasta gigi ya. Dan ada pipa di sini, pipa cangklong. Nah ini adalah budaya yang diperkenalkan oleh orang-orang Eropa ke Kesultanan Banten. Budaya menghisap tembakau. Oh, kalau sekarang ngerokok kali ya? Sekarang ngerokok. Sekarang kita lagi di mana nih, Bu? Ya, kita sekarang ada di ruang pameran temporer untuk penjelasan penemuan Sri Manganti yang terletak di sisi utara Keraton Surosoan, ya. Di mana penemuan Sri Manganti ini kita lakukan penggalian atau kita lakukan ekskavasi dari tahun 2018 sampai 2019. Ya, dari situ kita menemukan struktur itu bangunan, sisa dari bangunan antara lain peluru-peluru itu ya, kemudian ada pipa cangklong, mata uang, kemudian ada keramik di sini. Keramik ini macam-macam, ada keramik Jepang, ada keramik Cina, ada keramik Eropa. Jadi ini mesin cetak Orida, uang Republik Indonesia Daerah Banten. Kenapa diterbitkan Orida? Karena terjadinya agresi militer Belanda, agresi militer Belanda 1 dan 2, itu menyebabkan pelumpuhan sarana dan prasarana untuk mengedarkan uang. Akhirnya pemerintah waktu itu menginstruksikan kepada daerah-daerah mencetak mata uang sendiri. Nah, Banten mencetak mata uangnya di 15 Desember 1947. Walaupun hanya berlaku selama 6 bulan, tapi mata uang Banten ini banyak dicetak dengan mesin ini, mesin Orida, ya mesin Orida. Jadi selain untuk mencetak mata uang kertas, mesin ini konon katanya juga untuk mencetak surat kabar atau koran. Sahabat Bukopin, kita udah berada di meriam Ciamuk. Belakang kita udah ada meriamnya nih. Bu, boleh ceritain nggak Bu tentang meriam Ciamuk ini? Meriam Ciamuk ini secara dimensi beratnya sekitar 7 ton. 7 ton? Oh, seberat dia ya Bu ya? Kamu dengan panjang 341 cm atau 3,4 meter. Ya. Ini didatakan kalau menurut Cicerberg, peneliti dari Batavia, Venusta, Pankusten and Wetenskapen, ini didatakan dari Kerajaan Demak dibawa ke Banten sekitar tahun 1528 sebagai hadiah pernikahan Hasanuddin yang belum diangkat menjadi sultan pada saat itu, karena dia baru diangkat jadi sultan Banten itu tahun 1552. Menikah dengan putrinya Sultan Trenggana, putri dari Kerajaan Demak yang namanya Ratu Ayu Fatimah Kirana. Secara motif unik ini ya, motif di bagian bawah ini adalah simbol Mentari Majapahit. Kemudian di bagian atas itu ada inskripsi bertuliskan huruf Arab. Jadi hurufnya huruf Arab, bahasanya juga bahasa Arab. Salah satu bunyi inskripsinya itu Akiba Al-Qairi As-Salama. Jadi buah kebaikan dari itu adalah iman. Mas Pandu cobain dong, ini dia ada QR barcode-nya. Nah, jadi di sini nih sahabat Bukopin, setiap tempat peninggalan kayak nih museum, untuk di sana tadi ada untuk penggilingan tebu ya. Di sini dilengkapi juga loh dengan QR code. Jadi kalau sahabat Bukopin datang ke sini pengen lihat apa sih cerita di balik meriam Ciamuk atau segala macam. Nih kita coba ya. Aku yang QR. Coba ya, nih di QR nih sama Hana. Bisa nggak? Ngerti nggak? Nih, tinggal tempelin aja tuh. Oke sahabat Bukopin, tadi kita udah lihat-lihat ke dalam ya. Ya, kita udah lihat-lihat sejarah-sejarahnya, lihat koin-koinnya juga. Peninggalan sejarahnya macam-macam, ada yang dari Cina, ada yang Eropa, ada yang Jepang. Wah, dikasih oleh-oleh di sana. Destinasi wisata bersejarah yang ada di Banten, di Serang ya, Kabupaten Serang. Ini bisa lihat di sini lengkap banget nih database cagar budaya di Kabupaten Serang. Terus Dan kita ini dapat buku ini ya. Nah, ini ditulis langsung sama narasumber kita. sama narasumber tadi oleh Bu Hani. Dan ini museum situs kepurbakalaan Banten lama ini lengkap banget di dalam sini bukunya. Menceritakan segala macamnya ada
ada tadi di dalam yang sudah kita lihat. Makanya sahabat Bukopin jangan lupa buat main-main nih ke daerah Banten Lama. Banten Lama di sini juga free ya tadi Iya, ya. free. Tidak dikenakan biaya masuk. Pokoknya buat sahabat Bukopin yang pengen jalan-jalan tapi sambil dapet ilmu sejarahnya, Tahu sejarah. pengetahuannya, cocok banget datang ke sini. Dalam juga ada. Ya, sampai ketemu lagi di episode Banten Heritage yang berikutnya. Tapi jangan lupa sebelumnya diklik Subscribe. like, and share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Akhir kata, Nia Hana Noviana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukopin memang oke.